Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 15. Mengecewakan Mas Ken. Sore yang gelap karena awan hitam menggumpal di langit sana. Petir berkali-kali terlihat dari balik kaca jendela ruangan lantai 3. Hujan jelas akan segera mengguyur bumi, membasahi ibu kota yang terkenal dengan istilah kejam ini. Seperti kejamnya dunia saat aku melihat uang memang mampu membeli segalanya, termasuk harga diri seseorang. Aku melihat Mas Ken yang mati-matian menahan emosi saat diremehkan. Aku melihat bagaimana Andra tertawa menghina saat Mas Ken berkali-kali memohon. Mas Ken, aku memegang lengannya, menggeleng, memintanya berhenti merendah di hadapan manusia tak punya hati. Namun Mas Ken tetap melakukan apapun demi mengeluarkanku dari pekerjaan hina itu. Hatiku sakit, teramat sakit. Emosi Mas Ken meledak juga akhirnya saat Andra berkata, "Aku itu tak butuh uangku kembali, kawan. Aku hanya butuh tubuh adikmu yang menggairahkan itu. Berapapun harganya akan kubayar." Brengsek, Mas Ken mengumpat. Kedua tangan terkepal dan berdiri walau kesusahan. Tingginya sejajar dengan Andra. Menatap marah dan berseru. "Aku katakan sekali lagi. Aku tidak menjual adikku dengan harga berapapun." Andra terbahak lalu meludah dan mendengkus kasar. "Sayangnya, tanpa sadar kamu telah menjual adikmu. Sekarang, punya apa kamu untuk menebusnya? Sertifikat rumah yang lebih pantas dibilang sampah itu." "Hah, Mas Ken, aku menahannya agar tidak melawan. Karena hanya akan memperparah keadaan. Beginilah nasib jadi orang miskin. Diremehkan, direndahkan, dan dipandang sebelah mata. Seolah harus tunduk pada yang berharta dan berkuasa." Pembicaraan ini cukup. Tante Ambar berdiri dari kursi kerjanya dan berjalan mendekati. "Anak muda, silakan pulang dan biarkan Haura kembali bekerja." "Tidak," Mas Ken berseru lantang. "Lebih baik kalian penjarakan saya atau bunuh sekalian. Tapi jangan memaksa adik saya kembali bekerja di sini." "Kamu ini keras kepala juga ternyata." Tante Ambar terlihat jengkel. Kembali ke meja kerjanya dan menelpon seseorang. "Suruh dua satpam ke ruangan saya sekarang juga." Mas Ken langsung menggenggam erat tanganku. Seolah tidak rela siapapun membawaku. Andra berdecak dan berkacak pinggang. "Haura, kamu gak mau abangmu itu babak belur dihajar tukang pukul di rumah ini, kan? Jadi kemarilah. Ikut denganku dan selesaikan pekerjaanmu. Beres. Kamu bisa kembali pulang. Apa susahnya sih hanya kerja beberapa jam saja?" Mas Ken melirik tajam Andra. Tangannya semakin erat menggenggam tanganku. "Berjanjilah padaku, Haura. Bersumpahlah untuk tidak lagi melakukan pekerjaan kotor itu. Apapun yang terjadi. Demi Tuhan aku tidak ridho." Aku mengangguk lemah. Tentu karena aku memang tidak mau dan tidak akan lagi melakukan pekerjaan hina itu. Tapi satu sisi, ini sulit. Aku tahu Tante Ambar tidak akan melepaskanku begitu saja. Suasana tegang itu semakin rumit saat dua satpam berbadan kekar datang. Tante Ambar langsung menyuruh mereka membawa Mas Ken keluar. Sementara Tante Ambar menarikku kasar. "Aku tidak akan keluar jika Haura juga tidak keluar." Mas Ken menepis tangan-tangan para satpam. "Cepat bawa dia keluar." Tante Ambar berseru memerintah. "Mas Ken, aku berusaha melepas tangan Tante Ambar yang mencengkeram tanganku. Terlepas. Namun Andra langsung menarikku. Mengunci tubuhku. "Jangan sentuh adikku." Mas Ken memberontak dari tangan satpam. Kemudian mengangkat tongkatnya dan memukul tubuh Andra. Andra mengadu dan tangannya terlepas dari tubuhku. Aku lari dan berlindung di belakang tubuh Mas Ken. Kejadian yang mengingatkanku pada awal bertemu dulu. Sayangnya, situasi sekarang tidak imbang. Karena kondisi Mas Ken yang jelas tidak memungkinkan untuk berkelahi. Demit, Andra dalam sekejap berubah semakin mengerikan. Matanya menatap nyalang dan langsung melayangkan kepalan tangan ke wajah Mas Ken. Aku menjerit. Refleks mundur. Andra seperti kesetanan. Menghajar Mas Ken yang jelas-jelas bukan lawan yang imbang. Mas Ken tersungkur. Aku berteriak. "Berhenti. Jangan pukul Mas Ken." Hendak melindungi. Tapi dua satpam sialan itu menahanku. Aku memberontak tapi jelas tenagaku kalah dengan mereka berdua. "Kamu telah meremehkan kesabaranku. Dan sekarang lihatlah. Melawanku saja tidak mampu. Dasar bodoh." Andra meludah. Mendengkus kasar dan menarik tubuh Mas Ken untuk berdiri.
Aku mengeluh dalam hati melihat Mas Ken meringis kesakitan dengan darah yang keluar dari hidungnya. Sebelum Andra kembali melayangkan tinju, aku berseru, "Berhenti. Aku akan ikut denganmu. Tolong lepaskan Mas Ken." Andra menoleh, menyeringai puas dan mendorong tubuh Mas Ken hingga kembali tersungkur. Dua satpam itu mendapat perintah dari Andra untuk melepaskanku. Dan aku langsung berlari mendekati Mas Ken. "Mas Ken," aku menangis. Mengangkat kepalanya dan mengusap hati-hati bibir dan pipinya yang berdarah. "Cepat kemari. Haura, aku sedang emosi dan butuh pelampiasan sekarang juga." Andra menarik paksa tanganku. Tapi Mas Ken menghalangi. Menggeleng lemah dengan tatapan memohon. "Maafkan aku, Mas Ken." Aku memalingkan wajah dengan isak tangis pilu. Karena terpaksa melepas tangan Mas Ken dari tanganku. "Haura," Mas Ken berteriak saat aku berdiri. "Aku tidak akan menganggapmu sebagai adik lagi jika sampai melayani lelaki brengsek itu." "Apa kamu bilang?" Andra melotot marah. Hendak melangkah tapi ku tahan tubuhnya. "Jangan. Bang, aku akan ikut. Tolong jangan sakiti Mas Ken lagi." "Gadis pintar." Andra tersenyum lebar sambil mengusap rambutku. "Tenang saja. Abangmu akan ada yang mengobati dan mengantar pulang nanti." Dia mengecup kepalaku dan merangkul. Membawaku melangkah keluar. "Haura," Mas Ken memanggil dengan suara bergetar. Membuat dadaku semakin sesak tak tertahan. Ya Tuhan. Mengapa rasanya semenyakitkan ini terpaksa mengecewakan orang yang paling kusayang di dunia ini? "Maafkan aku, Mas Ken." "Maaf." Kaki rasanya berat sekali melangkah untuk pulang. Berjalan pelan dengan kedua tangan memeluk tubuh. Udara malam ini sangat dingin. Tapi tak sedingin hati yang membeku hingga air mata tak lagi keluar. Hanya menatap kosong jalanan yang masih ramai lalu lalang kendaraan. Bayangan wajah Mas Ken yang akan menyambutku dengan amarah terus saja terlintas. Bahkan semenjak aku keluar dari rumah sialan itu sore tadi. Sampai ke salah satu hotel tak jauh dari sana. Tangisku pecah. Bukan karena tubuh yang mulai disentuh oleh Andra. Ditampar dan dipukul karena tak mau melayaninya dengan menggoda yang menggairahkan. Namun, aku menangis karena telah menyakiti hati Mas Ken. Aku telah mengecewakan. Kata-katanya yang tidak akan menganggapku sebagai adik lagi. Membuat dadaku sesak. Setelah dari hotel, aku berjalan sendiri untuk pulang. Andra sudah terlelap saat aku keluar dari kamar mandi. Aku pun tak sudi diantar pulang olehnya. Lebih baik jalan kaki. Karena memang tidak membawa uang sama sekali. Sekarang, entah sudah jam berapa dan entah berapa lama aku berjalan. Langit telah gelap gulita. Apalagi tak ada bulan bintang seperti kemarin malam. Gumpalan awan hitam masih menggantung di atas sana. Aroma petricor menguar karena sisa hujan sore tadi. Rasanya aku seperti berjalan tanpa tujuan. Masihkah aku diterima di rumah itu? Setelah kejadian sore tadi. Apalagi Mas Ken tak menganggapku sebagai adik lagi. Kemana aku harus pergi? Berjalan pelan dengan tatapan kosong. Tanpa arah tujuan. Sendirian. Kedinginan. Terlihat menyedihkan. Tiba di jalanan yang cukup sepi. Hanya ada beberapa motor yang lewat dan di kejauhan ada warung kopi ramai pemuda nongkrong bermain gitar. Aku menatap tak peduli. Tetap berjalan. Walau mereka mulai bersiul dan berseru menggoda. Saat semakin dekat, aku tahu mereka adalah geng pemuda dari SMA lain yang pernah membuat kasus mengeroyok anak SMA aku. Salah satu pemuda yang duduk di motor sambil merokok, menoleh. Aku sangat mengenalnya. Saka. Lelaki yang pernah menciumku saat kelas 2 SMP dulu. Tak peduli dengan seruan mereka. Aku tetap berjalan tanpa sedikit pun menoleh. Sampai ketika suara motor mendekat. Berhenti di hadapanku begitu saja. "Lo ngapain malam-malam lewat sini? Bukan urusanmu. Masih judes aja dari dulu. Tapi seriusan. Lo ngapain malam-malam jalan sendirian? Pulang kerja? Atau nyasar? Bukan urusanmu. Minggir." Saka mengerutkan dahi. Mendekati wajahku. "Wajah lo kenapa?" Aku memalingkan muka. "Bukan urusanmu." Aku mulai melangkah. Berjalan ke tengah. Gue anter mau gak? Seriusan. Udah malam gini bahaya. Cewek jalan sendirian. Aku tak memedulikan. Tetap berjalan tanpa menjawab tawarannya. Terdengar suara ledekan dari teman-temannya. Saka masih berteriak. Menawarkan dan memberitahu bahaya jalan sendirian malam-malam.
Aku hanya menyeringai tak peduli. Toh tubuhku sudah tak berarti. Bahkan jika aku mati malam ini, itu lebih baik. Sekitar setengah jam aku berjalan. Dan jalanan semakin sepi. Lagi-lagi ada segerombolan pemuda nongkrong di pinggir jalan. Mereka sedang bermain hal yang paling ku benci. Judi. Melihatku berjalan lewat begitu saja. Dua di antaranya mendekat, menggoda. Aku hanya menatap datar mereka. Bukan hanya menggoda dengan suara yang mengeluarkan aroma alkohol. Tapi tangan mereka mulai mencolek wajahku. Ku tepis kasar tangan itu dan menatap nanar. Mereka berdua saling bertatapan memberi kode. Aku paham maksudnya. Maka ku dorong mereka sekuat tenaga lalu berlari sekencang-kencangnya. Mereka mengejar, hampir saja tertangkap. Tapi tiba-tiba terdengar pekikan dan tubuh salah satunya tersungkur menatap aspal tepat di depanku. Refleks aku menjerit dan menghentikan langkah. Lelaki satunya cepat menghampiri. Memastikan temannya tidak apa-apa walau darah mulai keluar dari kepalanya. Buruan naik. Bego. Saka membuka helm. Membentak dengan tatapan tajam. Tak ada pilihan. Tubuhku gemetar naik di motornya. Pegangan yang kenceng. Lagi-lagi Saka membentak dengan nada memerintah. Aku menurut. Dan motor dalam sekejap telah melaju kencang meninggalkan lelaki yang berlari mengejar sambil menyumpah serapah. Rintik-rintik hujan mulai turun membasahi tubuh tanpa jas hujan ini. Bahkan saat itu, aku berharap motor yang aku tumpangi terpeleset dan terjatuh, agar aku bisa mati. Seperti saat aku lari dari rumah ayah waktu itu, aku berharap petir menyambar tubuhku. Semua telah hilang, hidupku tak ada lagi tujuan. Sayangnya, takdir masih saja memberiku kesempatan. Saka membelokkan motor di salah satu ruko di pinggir jalan karena hujan semakin deras. Ia melepas jaketnya yang basah dan meletakkan di motor. Aku duduk di pojok menekuk lutut memandang hujan dengan tatapan kosong. Saka mendekat dan ikut duduk di sampingku. Lo gak keberatan kalau gue ngerokok, kan? Aku tak menjawab. Bahkan menoleh pun tidak. Diam artinya ia gak keberatan. Saka menjawab sendiri dan langsung menyulut rokok. Mengembuskan asapnya dengan santai. Kenapa kamu gak biarin aku mati aja tadi? Aku berkata datar tanpa menatapnya. Lo mau mati? Tuh jalanan masih ramai kendaraan. Telentang aja sana di tengah-tengah. Gampang. Kan? Aku berdiri dan mulai melangkah tapi Saka berseru. Lo mau bunuh diri beneran? Kemudian menarik tanganku tapi ku tepis langsung. Jangan gila. Lo kenapa? Seputus asa itu sampai mau bunuh diri. Siapa yang mau bunuh diri sih? Aku mau pulang. Setelah meliriknya tajam, aku kembali melangkah meninggalkan. Menerobos derasnya hujan. Serah lo deh. Dasar cewek jutek. Tempat berteduh tadi sebenarnya tak terlalu jauh dari rumah. Itu sebabnya aku memilih kembali berjalan walau hujan. Hanya saja, langkahku semakin memelan saat hampir sampai di gang menuju rumah. Tubuhku semakin menggigil kedinginan. Ketakutan kian terasa nyata. Bagaimana jika Mas Ken mengusirku malam ini? Aku harus pergi kemana? Rasanya, aku tak pernah sekacau ini. Aku pernah pergi meninggalkan ayah. Dan rasanya biasa saja. Justru sebaliknya. Damai sekali. Berbeda dengan kali ini. Berat jika harus meninggalkan Mas Ken, Mega, Rido, Randi, dan Rio. Saat semua pikiran itu terus saja berputar di kepala, langkahku terhenti ketika melihat sosok lelaki berjalan menggunakan tongkat. Tangan satunya memegang payung. Mas Ken.